tiga golongan atau tiga kelompok atau tiga sekte yang dibangun oleh Inggris untuk menghancurkan umat Islam pada masa dahulu. Setelah lepas daripada Turki Utsmani, hancur Turki Utsmani, Britania membangun kelompok-kelompok tertentu untuk menghancurkan Islam. Satu, Ahmadiyah dibangun di India. Yang kedua, Bahaiyah dibangun di Mesir. Yang ketiga, Wahhabiyah dibangun di Saudi Arabia. Tiga sekte ini, tiga kelompok ini dibangun oleh Inggris untuk menghancurkan umat Islam. Ahmadiyah sampai ke Indonesia sesat. Bahaiyah hari ini dianggap sebagai satu agama. Yang kedua, yang ketiga ada lagi namanya Wahhabiyah. Wahhabi di mana munculnya? Di Saudi Arabia. Ketika pemberantasan semua orang-orang yang bermadhabkan Syafi'i, bermadhabkan Imam Abu Hanifah, habis, tak ditinggalkan sedikit pun, termasuk yang tak sejalan dengan mereka. Hari ini Saudi Arabia anti mazhab. Apa kata mereka? We are in Saudi, no mazhab. We are in Saudi, no mazhab. But every one of us, setiap orang di antara kami, kata mereka, memahami bahwa hadis itu sahih yang akan menjadi aturan main kami. Jadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallahu mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen batu bata batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan aliran-aliran sesat atau menangkal munculnya aliran sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan Majelis Ulama Indonesia, apakah Majelis Ulama Indonesia tidak bekerja sama dengan golongan-golongan atau tidak bekerja sama dengan aparat dan pemerintah dalam menyelesaikan hal tersebut? Dari dua pertanyaan tersebut kita jawab. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia sudah mengupayakan sedemikian rupa agar bisa mencegah munculnya aliran sesat. Apa salah satu tanda, apa salah satu yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah? Dibuatlah karakteristik yang 10 yang kemarin kita pelajari, yang disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa jelas bahwa kalau ada 10 poin tersebut atau salah satu di antara 10 poin yang kemarin kita sampaikan dapat atau terdapat dalam tubuh golongan tersebut, sekte tersebut, maka bisa dipastikan sekte tersebut sesat. Itu di luar yang lain. Kalau dulu golongan-golongan sesat itu banyak. Ada Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, kemudian lagi Khawarij dan yang lain sebagainya. Itu kan keluar. Mereka dianggap sesat oleh agama karena mereka memunculkan paham-paham yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam aliran akidah terdapat banyak kelompok-kelompok kesesatan yang tadi saya sebutkan. Yang tadi saya sebutkan itu adalah aliran-aliran akidah, aliran-aliran sesat yang ada dalam bidang akidah, seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah. Itu golongan-golongan yang ada.
Dan golongan-golongan itu sesat dan menyesatkan secara akidah. Kalau di zaman modern ini, sudah juga saya sampaikan kemarin, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, materialisme, rasionalisme, feminisme, dan yang lain sebagainya, modernisasi atau modernisme, sama. Semua yang berbau isme-isme itu, di dalam hari ini, pandangan Majelis Ulama Indonesia itu golongan-golongan yang cenderung mengajak orang kepada kesesatan, baik secara muamalah maupun secara akidah, baik secara keimanan maupun secara keagamaan, menyesatkan kita. Dan itu penting. Seperti liberalisme, mengajak orang berfikir lebih liberal, lebih bebas, dan mementingkan kepentingan dia terhadap kepentingan yang lain. Artinya apa? Kebebasan seseorang dalam berbuat tidak bisa disandingkan dengan ribat atau aturan yang terdapat di dalam agama. Artinya kebebasan orang tidak boleh dibatasi. Itu haknya manusia untuk melakukan sekalipun menabrak aturan-aturan agama. Yang kedua, pluralisme. Kenapa dikatakan pluralisme ini ajaran, bukan ajaran sebenarnya, kelompok yang menganjarkan kita kepada kesesatan. Karena mereka menganggap semua agama itu benar. Padahal Islam mengatakan agama yang benar itu cuma satu. Innad dina indallahil Islam. Bahkan semua nabi Islam. Tak ada satu pun nabi yang tidak Islam, semuanya Islam. Hanya saja ketika mereka memahami konteks ayat-ayat Al-Quran, ya mereka akan mencoba memahami dengan kacamata toleransi dan hak asasi manusia serta modernisasi, perkembangan zaman dengan kemodernan zaman. Yang ketiga ada namanya sekulerisme. Apakah ini sesat? Dia bukan ajaran, dia bukan sekte, tapi golongan, kelompok yang menanamkan nilai-nilai sekuler kepada kita. Apa maksud nilai sekuler tersebut? Maksudnya adalah bagaimana umat muslim ini harus dipisahkan dari agama dan kehidupan. Jadi apa maksudnya? Ketika urusan-urusan kehidupan itu jangan dikait-kaitkan dengan agama. Agama doktrinal, agama itu spiritual masing-masing. Sementara politik, kehidupan, pendidikan itu urusan lain yang bebas untuk disampaikan dengan nilai-nilai apapun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga golongan-golongan yang tadi yang saya sebutkan, kelompok-kelompok yang tadi yang saya sebutkan muncul di era modern. Muncul di era modern. Ada peradaban barat, mereka mendukung. Ada peradaban Korea, mereka mendukung. Artinya setiap orang diberikan kebebasan berkreativitas sekalipun terhadap dalam agama. Sampai di sini bisa dipahami. Kira-kira lebih sesat mana? Lebih sesat kelompok yang dahulu atau yang sekarang? Kelompok yang dulu jelas kesesatannya. Kalau kelompok-kelompok yang sekarang abu-abu kesesatannya. Kenapa kok abu-abu? Ya justru kita harus lebih berhati-hati pada kelompok yang sekarang. Karena mereka abu-abu. Kadang benar, kadang salah. Tapi yang paling parah lagi mencampur adukkan kebenaran dan kesalahan. Yang hak dan yang batil mereka campur. Sehingga lebih parah menyesatkan. Orang kafir dan orang muslim itu jelas perbedaannya. Tapi yang tak jelas perbedaannya itu orang muslim dan orang munafik. Itu tak jelas perbedaannya. Sama-sama Islam, sama-sama sholat, sama-sama beribadah, sama-sama satu Tuhan, sama-sama satu Nabi. Sama-sama Nabi deh. Tapi yang satu
istiqamah dalam ajaran agama, yang satu melenceng daripada ajaran agama. Yang satu mengajak ke jalan yang lurus, yang satu mengajak ke jalan yang bengkok. Kaki tangan daripada aliran sesat itu adalah kaum muslimin yang munafik tadi itu. Siapa mereka? Yang tergolong dalam kelompok-kelompok yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini justru lebih berbahaya daripada yang dahulu. Kalau dahulu kita jelas Syiah, tahu kita bagaimana model ibadah dia, tahu kita akan kesesatan dia. LDII, tahu kita dulu kesesatannya, sekarang tak dianggap sesat lagi. LDII hari ini tak dianggap sesat lagi. Kenapa tak dianggap sesat lagi hari ini? Karena mereka sudah menghapuskan salah satu pemahaman mereka, yang masuk orang lain yang masuk ke dalam masjid mereka yang tak sepaham dengan mereka sudah tidak dicuci lagi lantai dia. Kalau dulu bapak masuk, kaki tempat bapak tu dipel dia. Kita ni najis. Semua kita yang ada di sini karena berseberangan dengan mereka kita najis. Pernah saya masuk itu masjid dia Pak, dipel tu. Langsung dipel sebersih-bersihnya. Pakai kinclong tu apa namanya tu? Soklin. Bayangkan Pak, ada Ahmadiyah sesat, 3 golongan atau 3 kelompok atau 3 sekte yang dibangun oleh Inggris untuk menghancurkan umat Islam pada masa dahulu. Setelah lepas daripada Turki Utsmani, hancur Turki Utsmani, Britani membangun kelompok-kelompok tertentu untuk menghancurkan Islam. Satu, Ahmadiyah dibangun di India. Yang kedua, Bahaiyah dibangun di Mesir. Yang ketiga, Wahhabiyah dibangun di Saudi Arabia. 3 sekte ini, 3 kelompok ini dibangun oleh Inggris untuk menghancurkan umat Islam. Ahmadiyah sampai ke Indonesia sesat. Bahaiyah hari ini dianggap sebagai satu agama yang meresmikan Luqmanul Hakim, yang ikut dalam peresmian itu. Mungkin beliau tak meresmikan, tapi dia ikut dalam peresmian itu. Luqmanul Hakim, siapa dia? Betul Luqmanul Hakim yang Kementerian Agama itu. Itu dia. Waktu itu. Sekarang kan beliau dah tak di situ lagi. Yang kedua, yang ketiga ada lagi namanya Wahhabiyah. Wahhabi di mana munculnya? Di Saudi Arabia. Ketika pemberantasan semua orang-orang yang bermadhabkan Syafi'i, bermadhabkan Imam Abu Hanifah, habis, tak ditinggalkan sedikit pun. Termasuk yang tak sejalan dengan mereka. Hari ini Saudi Arabia anti mazhab. Apa kata mereka? We are in Saudi, no mazhab. We are in Saudi, no mazhab. But every one of us, setiap orang di antara kami, kata mereka, memahami bahwa hadis itu sahih yang akan menjadi aturan main kami. Tak bisa Pak. Kalau dibilang Saudi itu bermazhab, ulama Saudi mengatakan mereka anti mazhab. Tidak bermazhab, bukan anti mazhab, tidak bermazhab. Tidak bermazhab ini banyak definisinya. Bisa anti mazhab, bisa memang tidak berpegang teguh pada mazhab. Makanya mohon maaf, Saudi itu berpegang teguh, meskipun tidak semua ya, tapi mayoritas Saudi itu mereka hanya berpegang teguh kepada hadis-hadis sahih saja. Kalau tak sahih mereka tak mau pakai. Kalau tak sahih hadis itu tak mereka pakai. Di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Muslim itu tak semuanya hadisnya sahih. Tidak semuanya hadisnya sahih. Tapi orang memahami bahwa siapa Bukhari, bahwa siapa Muslim. Perbedaan kita dengan mereka mempelajari hadis Bukhari, kita tak mempelajari. Kalau kita mau mempelajari hadis Bukhari, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu mempelajari hadis-hadis Bukhari itu bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk para dai saja, bukan untuk para ustaz saja, semua. Kenapa penting mempelajari hadis itu? Biar kita tahu. Makanya mohon maaf, turun solat, kita mau solat mau sujud itu, mana duluan? Kepala kah, lutut kah, tangan kah? Mana duluan? Lutut apa tangan? Atau kepala? Kalau kepala tak ada,
Yang ada cuma dua, kalau tak lutut, tangan. Kedua-duanya hadisnya sahih. Perbedaan hadisnya cuma satu. Jadi jarak antara hadis pertama dengan hadis selanjutnya itu, antara hadis tangan dengan hadis lutut itu cuma dipisahi oleh satu hadis saja. Coba bayangkan, cuma satu hadis saja. Kedua-duanya sahih. Tapi kalau seandainya kita pakai yang tangan, dianggap salah. Maaf, kalau kita pakai lutut dianggap salah. Justru mereka pakainya tangan dulu, baru lutut. Kita kan pakai lutut dulu, baru tangan. Kan begitu. Yang penting tak berkelahi suami istri, lantaklah. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Yang salah siapa yang tak solat itu? Atau yang tak pakai ruku dan tak pakai sujud? Ada orang solat tak pakai ruku, tak pakai sujud? Ada. Jangan salah, kelompok-kelompok sesat itu banyak. Di Jawa itu banyak kita temukan dulu, ada kelompok-kelompok yang mohon maaf solatnya itu tidak pakai ruku dan tak pakai sujud, berdiri aja. Itu kelompok apa namanya itu? Yang jelas kelompok sesat. Itu yang paling jelas ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. 3 yang dibangun oleh Britania ketika itu. 1 Wahabiyah, Ahmadiyah, Bahaiyah. Ketiga-tiganya ketika itu oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam satu buku yang berjudul, saya lupa judulnya, dan itu berbahasa Inggris. Kata mereka, itu sengaja dibangun untuk menghancurkan dan memecah belah umat muslim. Dan itu sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari poin ini kita sudah paham. Sehingga yang ingin kita lihat itu dari Majelis Ulama Indonesia, kita sudah tahu di mana letaknya, kapan harus kita pisahkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita perlu paham dulu. Coba kasih tahu kepada kita yang disebut dengan ajaran-ajaran garis lurus. Jadi ajaran sesat sudah ya. Kriteria ajaran sesat itu oleh Majelis Ulama ada 10, dah kita sampaikan. Yang ngerekam aman, yang tak ngerekam, itu yang bingung gitu tuh. Bapak Ibu ada catatannya? Ada yang nulis? Yang nulis aman, yang tak nulis aman juga. Nah, kemudian yang ingin kita sampaikan, kalau karakter ajaran sesat sudah, sekarang ada ciri ajaran yang disebut dengan ajaran lurus. Di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bacaan harian atau bukan? Bacaan harian atau bukan? Bacaan harian. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pernahkah kita memahami kalimat ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Oke Bapak Ibu, sampai di sini paham? Baik. Pertanyaannya adalah siapa yang dikatakan oleh Allah sesat tersebut? 1, yang keluar dari jalur rukun iman dan rukun Islam. Oke, rukun iman dan Islam. Kita ambil contoh. Salah satu contohnya adalah Syiah. Syiah memahami bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang baik, bagus, disamakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesat apa tak sesat? Ada dalam rukun Islam kita? Ada dalam rukun iman kita? 1. Yang kedua, Syiah lagi. Mereka lebih menyamaratakan, mereka mengatakan bahwa imam yang paling maksum itu imam 12. Imam yang 12 bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah pemahaman kita demikian? Tak ada. Baik. Adakah yang lain? Ada. Sekarang kita lihat dulu. Yang rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, tapi kemudian terkategorikan dalam kesesatan. Kita ambil contoh Murji'ah. Murji'ah membenarkan dosa-dosa besar itu tak masuk dalam kategori dosa besar. Bagi mereka dosa besar itu dipertanggungjawabkan personal, tergantung pada hati manusia. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi gini, kalau ada orang yang melakukan dosa besar, mereka tak dimasukkan ke dalam neraka. Itu tergantung tingkat hati mereka.
Kalau dia tak solat tapi hati dia tetap beriman pada Allah, itu tak dosa besar. Dia tak solat tapi dia tetap beriman kepada Allah, maka dia tidak tergolong kepada dosa besar. Dia berzina tapi masih beriman kepada Allah, berarti tak masuk dalam golongan dosa besar. Ini oleh para ulama disebut dengan ajaran sesat. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, insyaallah kalau kita ketemu lagi di bulan depan, kita sampaikan dalam kitab tersebut tentang aliran yang selamat. Oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang tidak solat atau meninggalkan solat kafir atau kufur. Ma bainaha wa bainahu as-salah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir, ma bainana wa bainahu as-salah. Perbedaan kita umat muslim dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya kafir. Berarti yang tak solat kafir apa tak kafir? Nah, berarti kalau besok ada yang tak solat kafir kau ni, tak boleh. Maksud dia tak kafir, tidak murtad dari Islam, tapi perbuatannya setara dengan orang kafir. Namanya kufur. Apa namanya? Baik. Jadi kalau ada orang tak solat, dia kufur. Sama perbuatannya, nilai perbuatannya sama dengan orang kafir, meskipun dia tak keluar daripada Islam. Okey Bapak Ibu ya, bisa dipahami? Sama. Berzina, dosa besar atau tak dosa besar? Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya berzina itu dosa besar. Ada kelompok Murji'ah, kata kelompok Murji'ah begini, kalau seandainya suka sama suka itu tidak zinah namanya. Nah, mau Bapak Ibu begitu? Kalau dia suka sama suka itu tidak zina. Kan itu parah tuh. Nikah beda agama, dosa besar atau bukan? Dosa besar karena masuk dalam kategori zina. Atau dia menentang Allah. Kata mereka, asal masih beriman tak ada masalah. Asal masih beriman kepada Allah tidak ada masalah. Itu dikembalikan kepada pribadi masing. Oh, ini bukan rusak lagi, ini dah rusak banget kalau begitu. Dah sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini karakternya ajaran-ajaran yang sesat. Sekarang yang disebut dengan ahli ajaran-ajaran yang lurus tadi, yang sejalan dengan rukun iman dan rukun Islam. Kalau dia percaya tentang rukun iman dan dia percaya rukun Islam, selesai. Dia bisa bertahan dalam akidah dia, tidak batal syahadat dia, tidak batal keislaman dia, selesai. Memahami 70 lebih dosa besar, berarti dia tak sesat. Oke Bapak Ibu ya? Berarti dia tidak sesat. Sekarang ada yang sesat, ada yang menyimpang. Sama tak sesat dan menyimpang itu? Secara makna sama, secara bahasa berbeda. Ada yang menyimpang, ada yang sesat, ada. Apakah sesat itu menyimpang? Ya. Apakah menyimpang itu sesat? Belum tentu. Misal ada orang yang menyimpang, tapi dia tak meyakini penyimpangan dia, berarti dia tak sesat, salah dia, dosa. Tapi kalau dia sesat, berarti dia sudah meyakini. Kesesatan itu terletak pada keyakinan. Kalau dia melakukan tapi dia tak meyakini, maka dia penyimpangan. Contoh, solat subuh di waktu asar. Solat subuh di waktu asar, itu solat subuh atau bukan? Kalau dia meyakini bahwa solat subuh itu benar di waktu asar, atau di waktu zuhur, atau di waktu yang lain, itu sesat. Karena menjadi rutinitas. Tapi kalau dia lakukan solat subuh di waktu zuhur, bukan meyakini kebenaran itu menyimpang namanya. Sampai di sini paham? Kita ambil contoh. Ada orang pelaku homo atau lesbi, menyimpang atau sesat? Menyimpang.
kita katakan sesat. Kalau dia meyakini bahwa itu benar, maka dia sesat. Tapi kalau dia melakukan tapi tak meyakini, penyimpangan. Sampai di sini paham? Ada orang pelaku homo, tapi dia tak meyakini bahwa homo itu benar, tapi dia melakukan, maka itu penyimpangan namanya. Tapi kalau dia meyakini, mengimani bahwa kami orang-orang yang lesbi, yang gay ini berhak mendapatkan sama dan benar dan bisa masuk surga seperti pemahaman lainnya, itu yang sesat dan menyesatkan. Kita ambil contoh yang lain. DII. Apa itu DII? NII, Negara Islam Indonesia. Tak sejalan dengan mereka. Kata mereka begini, lebih baik, lebih utama ketika kita rapat itu rapat atau kajian atau mengaji atau belajar, itu lebih utama daripada solat. Sampai ketinggalan solat pun tak masalah, ini lebih utama. Artinya mereka memahami, meyakini bahwa ngaji lebih baik, lebih afdol daripada solat. Sesat apa tak sesat? Kalau dia meyakini sesat. Tapi kalau dia melakukan saja tak meyakini, itu penyimpangan. Sekarang lebih banyak penyimpangan atau penyesatan? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, orang-orang yang korupsi itu kira-kira penyimpangan atau penyesatan itu? Oh, jangan dua-duanya. Penyimpangan apa penyesatan? Kalau mereka meyakini bahwa korupsi itu benar, itu sesat. Tapi kalau mereka melakukan tapi tidak meyakini kebenaran itu, maka penyimpangan. Berarti lebih banyak penyimpangan apa penyesatan itu? Ya tergantung. Kalau dia ajak kita untuk membenarkan korupsi, itu penyimpangan, itu kesesatan sudah. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Dan itu dipisah. Baik. Apa kata Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kata Allah, jalan yang lurus itu yang diberkahi oleh Allah, yang diberikan nikmat kepada mereka oleh Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita namanya hidayah. Apa nama dia? Hidayah. Bukan nama kawan. Hidayah. Hidayah itu apa? Kita masih menikmati Islam, ini hidayah. Baik, sekarang saya jabarkan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah atau garis-garis lurus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ajaran garis lurus itu sebenarnya sulit untuk dibedakan dengan ajaran-ajaran yang lain yang masuk dalam kategori keislaman yang sifatnya penyimpangan. Misal, dia masih percaya rukun iman dan rukun Islam. Bisakah kita katakan sesat? Tidak. Karena kata Muhammadiyah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, selagi dia masih percaya dengan rukun iman dan rukun Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, Wahabi percaya rukun Islam atau rukun iman? Kedua-duanya percaya. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Sejauh mereka masih percaya kepada rukun Islam dan rukun iman, kata Syekh Habsim Al-Ash'ari, itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya terletak pada definisi keimanan kepada Allah, definisi keimanan kepada Rasul, definisi keimanan kepada hari kiamat, dan selanjutnya. Bagaimana cara memahaminya? Misal, dalam rukun Islam ada puasa. Ada puasa. Puasa itu dipahami. Kapan kita mulai puasa? Ketika azan subuh berkumandang. Masuk azan subuh, Allahu Akbar. Dah tak boleh kita makan lagi. Sampai nanti 2 menit atau 5 menit sebelum azan maghrib. Atau kata mazhab Maliki, tunggu azan maghrib. Berapa lama tu? Ada pemahaman boleh puasa sampai zuhur. Jika ada yang memahami boleh puasa sampai zuhur, berarti itu sesat. Ah, itu lain cerita. Kalau anak-anak jangan samakan, tidak mungkin pula begitu. Nah,
Itu jangan pahami begitu. Kalau anak-anak itu biasa cara kita mengajarkan. Dari dulu begitu. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu kira mengajarkan anak berpuasa itu dari pagi sampai siang itu pada zaman kita saja, tidak. Itu terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengajarkan anak dia berpuasa sampai siang. Ketika sudah siang dia tidak kuat. Ketika diadukan kepada Nabi, Nabi diam saja. Kenapa? Nabi paham itu untuk pendidikan. Nabi tak katakan itu salah. Cuma ada cumanya. Habis itu jelaskan kepada anak tuh. Yang benar itu puasa dari pagi sampai dari azan subuh sampai azan maghrib. Nanti kalau tak dijelaskan sampai tua dia paham. Yang penting kami puasa. Sudah puasa sudah. Kapan puasa? Dari pagi sampai siang aja sampai tua. Ada begitu? Ada. Nah, kalau mereka mengimani itu tuh sesat namanya. Maka pemahaman rukun iman dan rukun Islam itu harus syamul. Tahu syamul Bapak Ibu? Harus baik, harus sempurna. Nah, kalau tak sempurna pemahamannya, itu yang menjadi masalah. Contoh, pemahaman pada qadar dan kadar, qada dan kadar. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ada kelompok nama dia Jabariyah. Ada kelompok namanya Qadariyah. Kata mereka begini, kata Qadariyah itu, kami percaya pada takdir ilahi. Tak kerja pun kami, itu sudah takdir. Nanti Allah akan kasih makan. Jadi ditunggu banyak aja berzikir. Dalam masjid aja. Anak istri dia dah kelaparan di rumah, dia pasrah sama Allah, kata dia. Itu sesat. Itulah balik sebaliknya. Ada lagi kelompok sebaliknya namanya Jabariyah, yang tak percaya sama sekali sama takdir Allah. Kebalikan daripada itu. Nah, ini muskilah ini. Muskilah. Kenapa kita katakan muskilah? Orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini dalam memahami qada dan kadar itu tidak syamul, tidak baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Lu kok bisa? Bagaimana cara kita bisa mengerti itu syamul tak syamul, baik atau tidak baiknya pusat? Itulah tujuan kita mempelajari. Nah, nanti kita masuk poinnya di situ Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah paham ya, setiap orang yang mengimani rukun iman dan Islam itu adalah golongan yang baik. Kalau ada golongan lain yang kemudian percaya pada nabi baru, itu sesat. Yang bisa berbicara dengan Tuhan pakai handphone sesat. Jangan percaya kalau itu. Artinya ini dah jelas. Rukun iman, rukun Islamnya dah jelas. Tapi jangan menyesatkan. Artinya apa? Pemahaman rukun iman dan rukun Islamnya benar. Dari rukun iman, kapan waktu kita bahas itu rukun iman. Rukun Islam kalau kita ketemu lagi dengan izin Allah, kita bahas tuh. Mana yang disebut dengan rukun iman sampai akhir itu, rukun iman, rukun Islam itu syamul yang seperti apa. Dia tak bisa Bapak Ibu, dia banyak yang buat-buat sekarang. Banyak yang buat-buat. Allah itu maha kuasa apa tidak? Maha kuasa. Sehingga ada orang yang bisa menggandakan uang, dia katakan itu kuasa ilahi, kata dia. Sampai di sini paham? Kalau ada yang mengimani begitu, sesat apa tak sesat? Dah tahu itu ajaran sesat. Laki-laki perempuan yang bukan mahram, kalau bersentuh salah apa tak salah? Salah. Ada kelompok, ada majlis yang di dalam majlis tersebut, mohon maaf, yang di dalam majlis tersebut bercampur laki-laki dan perempuan. Yang memberikan kajian itu boleh mencium setiap perempuan yang ada. Oh, itu enak di dia, tidak enak di kita itu. Muskilah apa tak muskilah? Kalau ada kelompok yang membolehkan menyentuh perempuan yang bukan mahram, itu mesti ajarannya sesat. Sampai di sini paham? Baik. Dah. Kemudian lanjut. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Bapak Ibu para ulama pun sebenarnya
ketika mengkategorikan aliran-aliran yang lurus tadi, asal mereka memahami rukun iman dan rukun Islam dengan baik, tidak ada penyimpangan di situ, maka itu disebut dengan ajaran lurus. Tapi kalau ada penyimpangan dan penyesatan, maka itulah yang disebut dengan ajaran sesat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita memahami dan menyikapi paham sesat? Nah, ini yang paling penting. Nanti saya kasih tahu Bapak Ibu bagaimana cara kita selamat dengan ajaran sesat tadi, dari ajaran-ajaran sesat. Kata Dr. Adyan Husaini dalam tulisan beliau, kata beliau, ada yang harus dipahami. Apa yang harus dipahami? Yang harus dipahami pada dua kalimat dalam surat Al-Fatihah, kata dia. Yang pertama al-maghdub, yang kedua ad-dal. Orang yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang sesat dan menyesatkan, gitu. Pahami itu dulu. Cara kita memahami, pahami itu dulu. Ketika Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ketemu dengan satu ajaran, misal, ini Bapak Ibu ketemu dengan salah seorang yang mohon maaf, dia berpakaiannya nampaknya alim, pakai peci hitam, pakai celana, berjenggot dia misalkan, pakai gamis, ya. Ini penting untuk kita pahami. Kemudian dia memberikan pengajian, dia memberikan ilmu dan lain sebagainya. Pahami di situ baik-baik. Lihat karakter kajian dia. Kalau karakter kajian dia lebih mohon maaf memisahkan laki-laki dan perempuan, tidak mencampur adukkan, ini masih aman. Oke? Sampai di sini paham Bapak Ibu. Ini pemahaman yang paling penting. Karena apa? Karena dalam ajaran kita itu tak boleh bercampur laki-laki dan perempuan, satu. Yang kedua, pahami dalam ajaran itu, ketika Bapak Ibu masuk, tengok betul-betul karakter-karakter majlisnya. Adakah dalam majlis tersebut untuk menyembah selain daripada Allah? Misal, ada di situ patung, misalkan patung goyang, misal. Ada di situ patung goyang, kira-kira itu benar apa tak benar? Yang ketiga, lihat ada tidak atribut-atribut yang dipakai dalam kajian-kajian tersebut, yang mohon maaf atribut-atribut itu bukan punya mereka. Sampai di sini paham? Bukan punya ajaran Islam. Kita ambil contoh. Penyimpangan bukan kesesatan, tapi penyimpangan. Tapi kalau diyakini bisa menjadi kesesatan. Kita ambil contoh di Masjid Istiqlal. Berapa banyak orang yang memakai pakaian atribut Santa Claus. Kalau tak aman potong. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa mereka pakai? Itu kesesatan atau penyimpangan? Kedua-duanya. Kalau mereka mengimani itu sebagai hal yang benar, maka itu sesat. Tapi sebenarnya itu penyimpangan. Kenapa? Kita dipaksakan, jamaahnya dipaksakan untuk memakai begitu. Karena mereka yakin dengan yang ngisi tadi. Yang keempat, dalam kajian tersebut diperhatikan baik-baik. Dibuka dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Di dalamnya pujian kepada Allah dan Rasulnya. Maka diakhiri dengan ikhtitam, bersyukur kepada Allah dan berdoa. Itu mesti baik. Ada kosat yang di awal dengan solawat, yang diakhiri dengan mohon maaf joget-joget. Itu penyimpangan. Saya tak katakan sesat, tapi penyimpangan. Sampai di sini pahami Bapak Ibu ya. Baik, kembali kepada poin tadi. Kata Dr. Adyan Husain, pahami dulu yang dimurkai oleh Allah dan kemudian yang sesat dan menyesatkan. Nah, bagaimana cara kita memahami? Kita butuh ilmu. Butuh apa namanya Bapak Ibu? Ilmu. Kalau ada guru ngaji mengajarkan ilmu tentang ilmu-ilmu agama, ini mohon maaf nih Bapak Ibu, ini penting sekali. Tapi dia pakai patokan
Tinggalkan. Misal dipatokinnya Pak, ini bukan patok ayam ya, dipatoknya sekian. Aku mau ngajarkan ilmu di situ dengan catatan kalian harus bayar aku sekian. Kalau dah ketemu dengan itu sudah jelas penyimpangan. Tapi kalau dia meyakini mau mengajarkan ilmu wajib dengan begitu, sesat. Dah paham sampai sini Bapak Ibu? Ini berat Bapak Ibu. Makanya Majelis Ulama Indonesia itu ketika menyampaikan pemahaman tentang kesesatan, ajaran sesat dan garis lurus itu berat Bapak Ibu. Kenapa kok berat? Karena mesti akan menyinggung orang. Dan mesti banyak yang tersinggung. Nah kalau tak tersinggung, berarti aman dia itu. Cuman kalau dia merasa mesti tersinggung dia. Tapi kalau dia melakukan tapi tak tersinggung, itu aneh itu. Aneh itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Kenapa kita katakan demikian? Bukan sedikit loh Bapak Ibu ajaran sesat itu 300 di tahun 2016. Di tahun 2020 naik. Naiknya berapa? 50%. Coba bayangkan. Itu ajaran sesat. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tak berhati-hati, kita yang kesusahan kelak. Anak-anak kita Pak, anak-anak kita, generasi kita yang menjadi masalah. Baik, sekarang Bapak Ibu, itu pertama memahami. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi paham sesat tersebut. Nah ini penting nih. Wah, ada ajaran sesat Pak Ustaz di situ, ayo kita kata MUI itu serang. Tidak bisa begitu. Kita pukul dia tak boleh. Yang paling bisa kita sikapi adalah melapor kepada Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu tahu dan nampak dan ragu bahwa itu antara ajaran sesat atau tidak sesat, maka ajukan kepada Majelis Ulama Indonesia melalui RT, RW, lurah, camat. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Dulu di salah satu daerah itu, di Sorek 1 itu ada namanya DII. Tapi dulu ketika itu diajukanlah ke lurah. Lurahnya kemudian mengatakan, Ustaz di sana ada ajaran sesat. Mereka mengajukan itu kepada Polda turun tangan. Diusirlah orang ini. Tapi kita nggak tahu sekarang bagaimana penyelesaiannya. Yang jelas di sana sudah orang-orang itu sudah diusir. Kita cara menyikapinya begitu. Yang kedua, kalau itu cara menyikapinya dengan cara yang lembut, maka Bapak Ibu harus kita memahami agama itu dengan baik. Harus kita memahami agama dengan baik agar kita tak tertipu. Kata guru saya, cara selamat daripada aliran sesat itu berilmu. Karena kalau tak berilmu mesti kena. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada orang yang pandai baca Quran, kira-kira terpesonakah kita? Bagus suaranya, tapi dia tak solat. Sampai dia katakan begini, kami solatnya dengan hati saja, tak pakai gerak, kata dia. Tapi dia baca Quran, suaranya bagus. Apa kata dia? Kami tak solat dengan gerak, kami solat dengan hati, cukup mengingat Allah. Sesat apa tak sesat? Parah itu. Nah, sampai di sini paham begitu. Nah, Nabi sendiri, Nabi bukan saya, Nabi yang mengatakan, bayangkan kelak di akhir zaman, kata Nabi itu muncul golongan fasih baca Quran tapi menyesatkan orang. Fasih baca Quran, solatnya bagus, ibadah dia bagus, lebih bagus daripada kalian, kata Nabi kepada para sahabat. Sampai bingung para sahabat, masih ada yang lebih bagus daripada kami? Ada. Fasih bacaan dia, hafal Quran, paham dia, mengerti dia, hebat solatnya, kata, lebih baik daripada kalian itu. Tapi mereka seperti anak panah yang keluar daripada busur dia, kata. Apa maksudnya itu? Tak tepat sasaran. Agama itu tak bermanfaat, hafalan tak bermanfaat bagi diri mereka, justru mereka menyesatkan orang. Nah, coba bayangkan, itu Nabi yang ngomong, Pak. Baik. Nah, satu cara kita selamat, satu menit lagi. Cara kita selamat daripada aliran sesat, kita harus berilmu. Yang kedua,
harus berkelompok. Kenapa kita katakan harus berkelompok? Kalau ngaji itu Bapak Ibu harus berkelompok. Yang ketiga, kalau ngaji harus pakai guru. Ini banyak ngaji tanpa guru, sesat dan menyesatkan. Banyak kali orang baru keluar dari pondok bisa menyesatkan orang yang sudah bertahun-tahun keluar dari pondok. Ini unik nih Bapak Ibu. Unik, sangat unik. Saya baru-baru ini menemukan ada anak muda itu baru keluar dari sekolah itu bisa mencaci maki ulama-ulama dahulu. Itu memang ya penyimpangan lah. Artinya penyimpangan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 3 poin utama agar kita bisa selamat. Yang pertama berilmu, yang kedua apa Bapak Ibu yang kedua? Berkelompok. Yang ketiga harus belajar harus dengan guru. Kata guru saya, kata ulama-ulama terdahulu, kata Imam Al-Ghazali itu, kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, kata Imam Al-Jauzi, belajar agama harus dengan guru. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kalau ada orang belajar agama tanpa guru, maka dikhawatirkan ilmu yang dia dapat menyesatkan. Dikhawatirkan ilmu yang dia dapat menyesatkan. InsyaAllah mudah-mudahan lain waktu kita sambung, kita selesaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita, paling tidak bisa menyelamatkan kita. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.